Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemampuan untuk menjaga dua nikmat yang paling besar ini hingga kita dipanggil menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang akan diberi syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali ngaji kitab Mafahim karya Syekh kita bisa melanjutkan kembali mengkaji kitab Mafahim karya Syekh Sayyid Maliki Alawi, Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang beberapa permasalahan-permasalahan di dalam agama ini yang ternyata oleh banyak orang itu kadang-kadang disalahpahami. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang larangan mengkafirkan sesama muslim, bahwa sekalipun kita berbeda pendapat dengan sesama muslim, selagi mereka masih tetap dalam akidahnya, selagi mereka masih tetap beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang itu pokok usul, itu tetap kita wajib menjaga kehormatan mereka. Selanjutnya, kali ini kita akan membaca bab yang berikutnya, yaitu subbabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina, memaki, mencela sesama muslim itu termasuk perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, menghalalkan membunuh orang Islam itu termasuk kekafiran. I'lam, ketahuilah, anna karohatal muslimin, ketahuilah bahwa membenci sesama muslim, wa muqata'atihim wa mudabaratihim, mencela mereka, menghina mereka, muharramatun, itu dilarang, haram. Wa kana subbabul muslim fusukon, dan ketahuilah bahwa mencela, menghina sesama muslim itu adalah fusukon, termasuk perbuatan fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah, kalau secara bahasa fasik itu artinya ingkar. Istilah fasik ini banyak digunakan di dalam Al-Quran itu untuk mensifati orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Bukan mengingkari Allah, tapi mengingkari perintah Allah. Sehingga, atau dengan istilah lain itu, fasik itu biasa digunakan untuk menyebut orang-orang yang dengan begitu gampang itu tidak taat perintah Allah. Ada juga yang mensederhanakan bahasa, fasik itu ya sing gampang ngelakoni dosa, yang gampang ngelakoni maksiat. Jadi dikategorikan orang fasik itu ketika dia meremehkan perintah Allah tapi tidak sampai ke kafir. Maka ada muslim tetapi dia fasik, agamanya Islam tapi dia itu banyak
tidak melakukan perintah Allah. Nah, orang yang mencela sesama muslim itu dikategorikan sebagai orang yang fasik, orang yang ngeremehkan, gampang meremehkan perbuatan dosa karena dia itu banyak melanggar perintah Allah. Wa qitaluhu wa anna qitalahu kufron idastahalla, dan membunuh sesama muslim apabila sang pembunuh ini kok sampai meyakini bahwa membunuh sesama muslim itu memang halal, maka itu bisa dihukumi kafir. Kenapa? Karena dalam agama ini itu sudah jelas aturannya bahwa orang yang nyata-nyata telah bersahadat itu wajib dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga jiwanya. Artinya tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Kok ada orang menganggap bahwa membunuh sesama muslim itu benar, maka itu dia jadi kafir. Apakah ini sudah pernah terjadi dalam sejarah? Ternyata banyak. Jadi banyak sesama muslim itu saling memaki, saling mencela, bahkan saling membunuh. Hanya karena apa? Kemarin hanya karena limujarrodatil mukhallafati, hanya karena semata-mata berbeda pendapat, itu pun beda bukan dalam urusan yang pokok. Jadi dalam sejarah itu ternyata ya beberapa kali terjadi orang Islam itu membunuh sesama Islam. Bahkan yang saat ini teroris-teroris itu sering kali ngebom, sengaja membunuh, itu ngebomnya di mana? Ada yang ngebom di masjid, begitu ya. Ada yang ngebom jelas di tempat-tempat di situ banyak orang Islam. Alasannya apa? Mereka itu menganggap bahwa orang Islam ini karena tidak sesuai menurut mereka itu dianggap kafir sehingga boleh dibunuh. Jadi kita diajari betul oleh para ulama dalam kitab ini, oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, bahwa kita benar-benar harus menjaga hubungan sesama muslim. Tidak boleh kita itu mencela, memaki, menghina mereka, apalagi menghalalkan darah mereka. Benar-benar harus dijaga. Lahirnya kelompok ulama yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diantaranya itu kan ketika terjadi konflik antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah yang sah pada waktu itu dengan Muawiyah yang banyak menentang Ali bin Abi Thalib. Itu kemudian pada saat itu kan orang Islam dengan orang Islam itu saling memaki, saling menjatuhkan dan sebagainya. Bahkan terjadi peperangan sama-sama orang Islam. Nah, ini ada kelompok sahabat Nabi pada waktu itu sudah meninggal dunia. Kelompok sahabat Nabi itu yang menyingkirlah. Jadi tidak mau ngikut-ngikut pertikaian itu, nggak mau ikut-ikut urusan politik, hanya fokus ngibadah saja, fokus belajar melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi mereka tidak mau ikut-ikutan mencela, memaki, menyalahkan saudara sendiri. Karena jelas-jelas itu muharramatun, itu haram, itu dilarang. Ada kejadian pada zaman Rasulullah SAW, 2 tahun sebelum Rasul itu meninggal dunia, Rasul itu pernah menugaskan kepada salah satu sahabat yang bernama Usamah. Usamah ini putranya Zaid bin Harisah. Usamah ini seorang pemuda yang soleh, cerdas, ahli ibadah. Kemudian ditunjuk oleh Nabi itu untuk menjadi komandan perang melawan orang-orang kafir lah, kira-kira begitu. Nah, di dalam pasukan itu ikut juga ada Abu Bakar, ikut juga Umar bin Khattab. Ini kan sahabat-sahabat yang senior, tetapi komandan pasukan itu diserahkan kepada Usamah yang waktu itu usianya masih 20 tahunan. Tapi dia dipercaya oleh Nabi.
Singkat cerita, dalam peperangan itu Usamah ini dengan pasukannya berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Maka begitu selesai perang ini dengan wajah berseri-seri penuh bahagia, Usamah menghadap Rasul, pingin cerita sudah sukses bisa mengalahkan orang-orang kafir. Rasul pun menyambut Usamah dengan bahagia. Lalu Usamah disuruh cerita, coba cerita Usamah gimana perangnya kemarin. Usamah pun cerita panjang lebar tentang perang yang berkecamuk sangat dahsyat. Hingga Usamah kemudian bercerita, Nabi kemarin itu ada salah satu orang kafir yang dia ketika perang itu dia sudah terdesak, tapi tiba-tiba dia itu mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi, lalu gimana kamu? Kata Usamah, ya saya bunuh saja Nabi. Itu kan cuma berpura-pura biar selamat, biar dia tidak jadi dibunuh. Apa kata Nabi? Tiba-tiba Nabi itu wajahnya itu berubah menjadi tidak senang. Nabi marah kepada Usamah, hei Usamah, celaka kau Usamah, bagaimana mungkin kau ini membunuh orang yang terang-terangan jelas-jelas dia sudah bersyahadat. Usamah ini masih membela diri, tapi Nabi dia bersyahadatnya itu hanya cari selamat saja, biar nggak saya bunuh. Kata Nabi, tidak, kau salah Usamah. Kita itu tidak tahu yang apa ada di batinnya. Yang jelas syahadatnya sudah nyata-nyata diucapkan melalui lesannya. Nah, dari kisah ini itu diambil pelajaran bahwa siapapun kalau sudah bersyahadat, selagi dia tidak mengingkari hal-hal yang pokok, mengingkari adanya Allah, mengingkari Nabi, mengingkari surga neraka yang sudah jelas-jelas itu, ya dia itu tetap harus dijaga kehormatannya. Kemudian disebutkan pula Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki ini juga menyebutkan di dalam kitab Mafahim ini kisah tentang ketika Ali bin Abi Thalib ini ditanya tentang orang-orang yang menentangnya. Waqad su'ila Aliyun radhiyallahu an. Ali itu suatu ketika ditanya anil mukhalifina lahu minal firaqi. Ditanya tentang sekelompok orang yang menentang Ali. Jadi ketika Ali jadi presiden, jadi khalifah itu banyak sekali orang-orang yang menentang Ali. Yang menentang itu ya agamanya jelas Islam. Di antaranya tadi adalah kelompoknya Muawiyah itu. Mereka menentang dan terang-terangan itu berani perang dengan Ali. Padahal Ali itu kan menantunya Rasulullah. Ali itu suaminya Fatimah. Fatimah itu putrinya Rasulullah. Ali menjadi khalifah pun sah dibaiat oleh sahabat-sahabat, termasuk sahabat yang istimewa yang dijamin masuk surga. Tetapi banyak yang menentang Ali dan menentangnya terang-terangan, berani memerangi Ali. Lalu Ali itu ditanya tentang mereka, ahum kufarun, Ali itu yang menentang kamu itu menurut kamu kafir enggak mereka? Kata Ali, qala la, tidak, innahum anil kufri farru. Tidak, mereka itu bagaimana mereka kafir, bahkan mereka itu lari dari kekafiran. Maksudnya apa? Mereka keluar dari kekafiran kemudian masuk Islam. Mereka itu tidak kafir. Fakila, terus ditanyakan lagi, amunafikun, ahum munafikun. Ya Ali, loh, kalau bukan kafir terus apa mereka munafik? Kata Ali, faqala la, tidak, mereka tidak munafik. Innal munafikina la yadhkurunallaha illa qalilan. Enggak, mereka itu bukan orang munafik. Orang munafik itu sedikit sekali, jarang-jarang mengingat Allah. Wa haula'i yadhkurunallaha katsiran. Sementara mereka yang menentang aku, mereka banyak mengingat Allah. Fakila, terus ditanyakan lagi,
Lihat terus kalau kafir bukan, munafik bukan, ayyusainhum. Lihat terus mereka itu apa statusnya? Qala hum qaumun asabathum alfitnatu fa'ammu wasammu. Kata Ali, ya mereka itu sekelompok orang yang sedang ditimpa fitnah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, fa'ammu wasammu, tapi mereka itu menjadi seakan-akan tuli, seakan-akan bisu. Maksudnya apa? Ya mereka itu yang menentang aku, kafir tidak, munafik tidak, mereka itu hanya seperti tuli, hanya seperti bisu. Maksudnya tuli tidak mendengar itu bagaimana? Jadi yang menentang Ali ini kan orang-orang yang sudah termakan oleh provokasi-provokasi, sehingga mereka itu kebenciannya kepada Ali akhirnya terus menutup pikiran mereka, sehingga seakan-akan mereka itu seperti sudah tidak mendengar. Itulah yang terjadi kalau orang itu telah membenci orang lain, membencinya itu berlebih-lebihan, itu akhirnya tertutup, dia tidak bisa melihat sisi baik orang lain tersebut. Nah ini zaman sekarang ini kan begini, ini yang kita tidak boleh ikut-ikutan. Banyak orang itu hanya karena kepengin viral, lalu dia menghujat atau nyinyir kepada orang-orang yang sudah terkenal, kepada tokoh, sehingga akhirnya apa? Dia jadi ikut viral. Jadi ada orang yang sudah jelas-jelas baik, jelas-jelas kelihatan kebaikannya, dikenal banyak orang, lalu dia menghujat, menyalahkan dan seterusnya. Tujuannya ternyata dia biar ikut terkenal. Nah kita itu jangan ikut-ikut orang yang seperti itu. Jadi beda pendapat itu ya biasa saja, jangan sampai terus kita memaki-maki, mencela, mencacat dan lain sebagainya. Apalagi kalau orang tersebut misalkan secara sah itu adalah pemimpin kita. Sekali lagi, apalagi orang tersebut nyata-nyata adalah pemimpin kita, karena kita itu diwajibkan taat kepada Allah, atiullah wa atiur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri, dan taatlah kepada pemimpinmu, taatlah kepada pemimpinmu. Maka dalam sebuah hadis disebutkan tuh kalau ada orang itu jelas-jelas memaki-maki, menghujat, menghina pemimpinnya, padahal itu hanya karena dia beda pendapat, hanya tidak setuju dengan kebijakan yang diambil pemimpin itu, maka Allah itu akan menghinakan dia, akan menghinakan sang penghujat tersebut. Jadi banyaknya kelompok-kelompok aliran-aliran tertentu dalam agama ini itu diantaranya itu karena terlalu fanatik dengan ajaran yang dia miliki, akhirnya apa? Menganggap keliru, menganggap salah orang lain yang beda pemahaman, beda keyakinan dan lain sebagainya. Tapi hal-hal itu sebenarnya bukan dalam urusan yang prinsip, bukan pada urusan yang pokok. Hanya misalkan begini, ada orang seneng kumpul-kumpul, terus ada pengajian, ada muludan, tapi ada orang yang tidak suka seperti itu, sukanya ya aku baca buku sajalah. Akhirnya hanya masalah suka tidak suka, akhirnya jadi menyalahkan. Wah gitu-gitu kan Nabi tidak pernah ngasih contoh, gitu-gitu kan Nabi nggak pernah memerintahkan dan lain sebagainya. Hingga makin runcing, akhirnya kita terjebak pada keadaan menyalahkan, mencela dan lain sebagainya. Bahkan naudzubillah sampai mengkafirkan orang yang jelas-jelas dia percaya kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sekali lagi bahwa membenci sesama muslim, menghina mereka, memaki mereka, mencela mereka itu muharramatun, itu dilarang. Dan memaki dan sebagainya ini termasuk adalah perbuatan fasik. Dan apabila sampai ada orang yang menganggap membunuh sesama muslim yang tadi dianggap salah, tidak benar,
oh dia menganggap membunuh itu halal, maka dialah yang bisa dihukumi kafir. Demikian apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.